Sebenarnya aku pesan paket ini hanya untuk bertemu kamu. Ah, Mbak, bisa aja. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas kisah yang tak biasa dan penuh kejutan. Seorang pria sederhana yang bekerja sebagai tukang kurir paket menjalani hidupnya seperti biasa. Hingga suatu hari, takdir mempertemukannya dengan seorang wanita bule. Seorang janda kaya yang hidup serba berkecukupan. Bagaimana awal pertemuan mereka bisa terjadi? Apa yang membuat sang wanita jatuh hati hingga akhirnya memilih menikah dengan pria sederhana tersebut? Langsung saja kita saksikan ceritanya. Di sebuah sudut kota yang sibuk, hiduplah seorang pria bernama Suripno, usia 28 tahun. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya di jalanan sebagai kurir paket. Dengan sepeda motor tuanya, Suripno mengantarkan berbagai barang ke berbagai penjuru kota, dari gang sempit hingga gedung-gedung tinggi di pusat bisnis. Pagi hari bagi Suripno selalu dimulai dengan sederhana. Ia bangun sebelum matahari benar-benar tinggi, mengenakan jaket kerjanya yang sudah mulai pudar warnanya, lalu bersiap berangkat. "Ibu, aku berangkat dulu ya," ucap Suripno sambil meraih helmnya. "Iya, hati-hati di jalan, Nak. Jangan lupa makan," jawab ibunya dari dapur dengan nada penuh perhatian. Suripno hanya tersenyum kecil. Baginya, hidup memang tidak mewah, tapi cukup. Yang penting, ia bisa membantu keluarganya dan menjalani hari dengan jujur. Di sisi lain kota yang sama, berdiri sebuah gedung perusahaan besar yang megah. Di dalamnya, ada seorang wanita bernama Juliana, berusia 32 tahun. Ia berasal dari Belanda, namun sudah lama menetap dan membangun bisnisnya di ibu kota. Juliana adalah seorang pemilik perusahaan yang sukses, dikenal tegas, cerdas, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Namun di balik kesuksesannya, ada kisah yang tak banyak orang tahu. 5 tahun lalu, suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan. Sejak saat itu, Juliana menjalani hidupnya sendiri, tanpa anak, hanya ditemani kesibukan pekerjaan. Suatu pagi di ruang kerjanya yang luas, Juliana berdiri di dekat jendela, memandang jalanan kota dari ketinggian. Asistennya masuk membawa beberapa berkas. "Nona Juliana, ini dokumen untuk rapat nanti siang," ujar asistennya. Juliana mengangguk pelan. "Terima kasih. Jadwal hari ini padat sekali ya?" "Iya, ada pertemuan penting dengan investor," jawab asistennya. Juliana menarik napas dalam. "Baik, kita harus pastikan semuanya berjalan lancar." Meski terlihat kuat dan profesional, ada sisi sepi dalam hidup Juliana yang tak mudah ia ceritakan pada siapapun. Ia terbiasa menghadapi segalanya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Dua kehidupan yang sangat berbeda. Suripno dengan kesederhanaannya di jalanan, dan Juliana dengan kemewahan serta tanggung jawab besarnya di dunia bisnis. Tak ada yang menyangka, takdir akan mempertemukan mereka dalam cara yang tak biasa, dan mengubah jalan hidup keduanya untuk selamanya. Hari itu, suasana jalanan kota terasa lebih padat dari biasanya. Klakson bersahutan, kendaraan hampir tidak bergerak, dan waktu terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Di dalam sebuah mobil mewah, Juliana duduk dengan wajah tegang. Ia beberapa kali melihat jam tangannya, lalu menatap ke depan dengan gelisah. "Masih lama ya macetnya?" tanyanya dengan nada sedikit terburu-buru. Sopir pribadinya menghela napas pelan. "Sepertinya cukup parah, Nona. Ada kecelakaan di depan, jadi arus kendaraan tersendat." Juliana menggigit bibirnya pelan. "Saya tidak boleh terlambat. Ini pertemuan penting." Ia kembali melihat jam. Waktu yang tersisa semakin sedikit. Raut wajahnya mulai menunjukkan kepanikan yang sulit disembunyikan. Di saat yang sama, di antara deretan kendaraan yang terjebak, Suripno melaju pelan dengan sepeda motornya. Seperti biasa, ia menyusuri celah-celah sempit di antara mobil, berusaha tetap tepat waktu mengantarkan paket. "Haduh, macet begini bisa telat semua ini," gumamnya pelan. Ketika ia berhenti sejenak di samping sebuah mobil mewah,
ia tidak menyadari bahwa seseorang di dalam mobil itu sedang memperhatikannya dengan penuh harapan. Tiba-tiba, pintu mobil terbuka. Juliana keluar dengan cepat, membuat Suripno terkejut. Ada apa, Mbak?" tanya Suripno bingung. Tanpa banyak penjelasan, Juliana langsung mendekat dan dengan spontan naik ke jok belakang motor Suripno. "Tolong, jalan saja. Bawa saya keluar dari macet ini. Saya hampir terlambat," ucapnya cepat, nadanya penuh permohonan. Suripno semakin bingung. "Loh, tapi saya bukan tukang ojek, Mbak. Saya lagi kerja, harus antar paket." Juliana memegang sedikit jaket Suripno. Suaranya mulai terdengar lebih mendesak. "Tolong, saya mohon. Ini sangat penting. Saya tidak punya pilihan lain." Suripno terdiam sejenak. Ia menoleh ke belakang, melihat wajah Juliana yang benar-benar panik. Dalam hatinya, ia ragu, tapi juga merasa tidak tega. "Iya sudah, tapi pegangan ya, kita coba lewat samping," katanya akhirnya. Tanpa menunggu lama, Suripno langsung menyalakan gas motornya. Ia mulai menyusuri celah-celah sempit di antara mobil-mobil yang terjebak. Dengan keahliannya sebagai kurir yang sudah terbiasa menghadapi kondisi seperti ini, ia berhasil melewati kemacetan sedikit demi sedikit. Juliana tampak berpegangan dengan hati-hati, sesekali melihat ke depan dengan cemas. "Masih jauh?" tanyanya. "Tenang, kita cari jalan yang lebih lancar," jawab Suripno singkat. Beberapa menit kemudian, mereka berhasil keluar dari titik kemacetan. Jalanan mulai lebih lengang dan Suripno mempercepat laju motornya. Akhirnya, mereka tiba di depan gedung tujuan Juliana. "Di sini, berhenti di sini," kata Juliana cepat. Motor pun berhenti. Juliana segera turun dengan tergesa-gesa. "Terima kasih banyak, kamu sudah menyelamatkan saya hari ini," ucapnya sambil mengatur nafas. Suripno hanya mengangguk. Masih terlihat sedikit bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Juliana kemudian berkata cepat, "Tolong, minta nomor ponsel kamu. Nanti saya hubungi. Ayo cepat." Suripno sempat terdiam sejenak, lalu menyebutkan nomor ponselnya. Juliana langsung mencatatnya. "Baik, nanti saya hubungi. Terima kasih," katanya sebelum bergegas masuk ke dalam gedung. Suripno masih berdiri sebentar di atas motornya, memandangi arah Juliana pergi. "Aneh juga ya hari ini," gumamnya pelan. Namun tanpa berpikir panjang, ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Tidak menyadari bahwa pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dalam hidupnya. Setelah berlari kecil memasuki gedung perusahaannya, Juliana langsung menuju ruang rapat. Nafasnya masih sedikit terengah, namun ia berusaha menenangkan diri sebelum bertemu dengan para investor yang sudah menunggu. Beberapa menit kemudian, pertemuan pun dimulai. Juliana kembali menunjukkan sosoknya yang profesional dan penuh percaya diri. Ia mempresentasikan rencana bisnisnya dengan jelas, menjawab setiap pertanyaan dengan tenang, dan meyakinkan para investor akan potensi besar perusahaannya. Waktu terasa berjalan cepat. Hingga akhirnya, pertemuan itu berakhir dengan hasil yang sangat memuaskan. "Selamat, kami tertarik untuk bekerja sama," ujar salah satu investor sambil menjabat tangan Juliana. Juliana tersenyum lega. "Terima kasih, ini keputusan yang sangat berarti bagi kami." Kontrak pun ditandatangani hari itu. Sebuah pencapaian besar yang sudah lama ia perjuangkan, akhirnya berhasil diraih. Setelah semua selesai, Juliana kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk di kursinya, menghela nafas panjang, lalu tersenyum kecil. "Kalau tadi aku terlambat, mungkin semuanya tidak akan seperti ini," gumamnya pelan. Pikirannya langsung teringat pada satu sosok, pria kurir yang membantunya keluar dari kemacetan. Malam harinya, setelah semua pekerjaannya selesai, Juliana mengambil ponselnya. Ia melihat nomor yang tadi ia simpan, lalu tanpa ragu menekan tombol panggil. Di sisi lain, Suripno baru saja selesai bekerja dan sedang beristirahat di rumah. Ponselnya berdering. "Nomor siapa ya ini?" katanya pelan sebelum mengangkatnya. "Halo? Halo, ini saya, Juliana. Tadi pagi kamu membantu saya di jalan?" Suara di seberang terdengar jelas. Suripno langsung teringat.
Oh iya, Mbak yang tadi naik motor saya itu ya? Juliana tersenyum mendengar jawabannya. Iya benar, saya ingin mengucapkan terima kasih. Berkat kamu saya tidak terlambat dan pertemuan saya berjalan sukses. Syukurlah kalau begitu, jawab Suripno sederhana. Juliana melanjutkan, kalau kamu tidak keberatan, saya ingin mengajak kamu makan malam sebagai tanda terima kasih. Suripno sempat terdiam. Ia tidak menyangka akan mendapat ajakan seperti itu. Makan malam? Tanyanya ragu. Iya, tidak lama, hanya ingin berterima kasih secara langsung, jawab Juliana. Akhirnya, Suripno pun menyetujui. Malam itu, mereka bertemu di sebuah restoran. Suripno datang dengan pakaian sederhana, terlihat sedikit canggung berada di tempat seperti itu. Sementara, Juliana sudah menunggunya dengan penampilan rapi dan elegan. Terima kasih sudah datang, ujar Juliana sambil tersenyum. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih sudah diundang, jawab Suripno agak gugup. Mereka pun mulai berbincang. Awalnya terasa kaku, namun perlahan suasana menjadi lebih santai. Kamu sudah lama jadi kurir? Tanya Juliana. Sudah sekitar 3 tahun. Iya, buat bantu keluarga, jawab Suripno. Juliana mengangguk pelan. Kamu pekerja keras ya? Suripno tersenyum kecil. Biasa saja, Mbak. Yang penting halal. Mereka terus berbincang, saling mengenal lebih jauh. Juliana merasa nyaman dengan kesederhanaan dan kejujuran Suripno. Sementara, Suripno merasa heran. Seorang wanita seperti Juliana bisa begitu ramah dan tidak menjaga jarak. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang baru. Hari-hari berikutnya, tanpa disadari, Juliana mulai mencari alasan untuk bisa bertemu lagi dengan Suripno. Ia beberapa kali memesan paket, meskipun sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Ketika paket itu datang, ia berharap orang yang mengantarnya adalah Suripno. Dan setiap kali mereka bertemu, selalu ada percakapan kecil. Kiriman lagi, Mbak? Tanya Suripno suatu hari. Iya, kebetulan butuh, jawab Juliana singkat, meski dalam hatinya ada alasan lain. Hubungan mereka perlahan berubah, dari sekedar rasa terima kasih menjadi rasa penasaran, lalu berlanjut menjadi kedekatan yang semakin hari semakin terasa. Tanpa mereka sadari, pertemuan yang awalnya hanya kebetulan itu kini mulai membuka jalan menuju hubungan yang lebih dalam. Hari demi hari berlalu, dan tanpa terasa, pertemuan antara Suripno dan Juliana semakin sering terjadi. Awalnya hanya sebatas pengiriman paket dan obrolan singkat di depan kantor. Namun perlahan berubah menjadi kebiasaan untuk saling menyempatkan waktu. Kadang Juliana sengaja turun ke lobi, hanya untuk menunggu Suripno datang. Kamu lagi sibuk? Tanya Juliana suatu siang saat Suripno menyerahkan paket. Masih ada beberapa kiriman lagi, tapi nanti sore sudah selesai, jawab Suripno. Juliana tersenyum tipis. Kalau begitu, nanti sore kita minum teh sebentar ya? Suripno sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Iya, boleh. Dari situ, kebiasaan baru mulai terbentuk. Mereka sering bertemu di waktu senggang, sekadar duduk bersama, berbincang tentang hal-hal sederhana. Juliana mulai bercerita tentang kehidupannya, tentang masa lalunya, bahkan tentang kesepiannya setelah kehilangan suaminya. Aku sudah lama tidak merasa senyaman ini saat berbicara dengan seseorang, ucap Juliana suatu sore. Suripno terdiam sejenak, lalu berkata pelan, saya juga begitu. Biasanya saya tidak banyak bicara. Kedekatan itu tumbuh dengan alami. Tidak ada yang direncanakan, tidak ada yang dipaksakan. Hanya dua orang dari dunia yang berbeda yang perlahan menemukan kenyamanan satu sama lain. Suatu malam, setelah mereka selesai makan bersama di sebuah tempat sederhana, suasana terasa berbeda. Ada keheningan yang tidak biasa. Juliana menatap Suripno. Kamu sadar tidak? Kita jadi sering bertemu? Suripno tersenyum kecil. Iya, saya juga merasa begitu. Aku nyaman sama kamu, lanjut Juliana jujur.
Suripno terlihat sedikit gugup, namun ia memberanikan diri. Saya juga nyaman sama Mbak. Juliana menggeleng pelan sambil tersenyum. Jangan panggil aku Mbak lagi. Suripno sedikit bingung. Lalu panggil apa? Panggil saja Juliana, jawabnya. Malam itu menjadi titik di mana perasaan yang selama ini terpendam mulai terungkap. Tidak lama setelah itu, mereka sepakat untuk menjalani hubungan sebagai pasangan. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah menjadi lebih dekat dan lebih serius. Mereka mulai saling menjaga, saling memperhatikan, dan saling mengisi hari-hari satu sama lain. Namun di sisi lain, kehidupan Suripno pun mulai menjadi sorotan di lingkungannya. Suatu hari, saat sedang berkumpul dengan teman-temannya sesama kurir, salah satu dari mereka bertanya dengan nada tidak percaya. "Rip, beneran itu yang sering jemput kamu? Cewek bule itu pacar kamu?" Suripno tersenyum canggung. "Iya, memang kenapa?" Temannya tertawa kecil. "Wah, luar biasa kamu. Dari kita yang tiap hari di jalan, kamu yang paling beda nasibnya sekarang." Yang lain ikut menimpali. "Serius ini? Dia orang kaya kan?" Suripno hanya mengangguk pelan. "Iya, tapi dia orangnya baik." Meski banyak yang terkejut dan tidak percaya, Suripno tetap menjalani hubungannya dengan sederhana. Baginya, Juliana bukan soal kekayaan atau status, tapi seseorang yang membuatnya merasa dihargai. Begitu juga dengan Juliana. Di tengah kehidupan mewah dan penuh tekanan, Suripno menjadi sosok yang memberinya ketenangan yang selama ini ia cari. Perasaan itu kini semakin kuat. Namun tanpa mereka sadari, semakin tinggi mereka melangkah, semakin besar pula ujian yang menanti di depan. Hubungan Suripno dan Juliana semakin hari semakin serius. Apa yang awalnya hanya pertemuan tak sengaja, kini berubah menjadi ikatan yang penuh komitmen. Hingga suatu hari, dalam sebuah percakapan yang tenang, muncul pembahasan yang selama ini belum pernah mereka ungkapkan secara langsung. Malam itu, mereka duduk berdua di sebuah tempat yang biasa mereka kunjungi. Juliana menatap Suripno dengan lembut. "Kamu pernah kepikiran tentang masa depan kita?" Suripno terdiam sejenak. Ia menarik napas pelan. "Pernah, tapi saya juga sadar kita ini berbeda." "Maksud kamu?" tanya Juliana. "Saya cuma kurir. Kamu punya segalanya," jawab Suripno jujur. Juliana menggeleng pelan. "Aku tidak melihat kamu dari itu. Aku melihat kamu dari hati kamu." Keheningan sejenak menyelimuti mereka. Sebelum akhirnya, Juliana berkata dengan suara mantap, "Aku ingin kita menikah." Suripno terkejut. Ia tidak menyangka pembicaraan itu akan sampai sejauh itu. Namun, di balik rasa bahagianya, ada keraguan yang muncul. "Kamu yakin?" tanya Suripno pelan. "Sangat yakin," jawab Juliana tanpa ragu. Keputusan itu pun diambil. Mereka sepakat untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Namun, ternyata jalan yang harus mereka tempuh tidak semudah yang dibayangkan. Ketika Juliana menyampaikan niatnya kepada keluarganya, penolakan langsung muncul. "Apa kamu serius, Juliana?" tanya salah satu anggota keluarganya dengan nada tidak percaya. "Iya, aku serius," jawab Juliana tegas. "Tapi dia hanya kurir. Kamu pemilik perusahaan besar. Ini tidak seimbang," sahut yang lain. Juliana mencoba menjelaskan. "Dia orang baik, dia tulus." Namun keluarganya tetap sulit menerima. "Kamu bisa mendapatkan pria yang setara, bahkan lebih dari itu," ujar mereka. Tekanan demi tekanan mulai berdatangan. Juliana berada di posisi sulit antara mempertahankan cintanya atau mengikuti keinginan keluarganya. Di sisi lain, Suripno juga mulai merasakan beban yang tidak ringan. Ia menyadari perbedaan besar di antara mereka bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga status sosial, cara hidup, bahkan pandangan orang lain. Suatu malam, Suripno berkata dengan suara pelan,
Kalau memang keluargamu tidak setuju, mungkin kita tidak perlu memaksakan. Juliana langsung menatapnya. Kamu mau menyerah? Saya tidak mau kamu bermasalah dengan keluarga kamu karena saya, jawab Suripno. Juliana menggeleng tegas. Ini bukan soal menyerah atau tidak, ini soal kita. Aku tidak akan mundur hanya karena orang lain tidak setuju. Meski begitu, tekanan dari luar tidak berhenti. Beberapa orang di sekitar mereka mulai meragukan hubungan tersebut. Apa dia benar-benar mencintaimu atau hanya karena keadaan? Bisik seseorang kepada Juliana. Sementara Suripno juga mendengar komentar yang tidak menyenangkan. Jangan-jangan kamu cuma dimanfaatkan, kata salah satu temannya. Semua itu menjadi ujian yang berat. Kepercayaan, kesabaran, dan keteguhan hati mereka benar-benar diuji. Namun di tengah semua keraguan dan tekanan itu, satu hal yang tetap mereka pegang adalah perasaan yang telah tumbuh di antara mereka. Pertanyaannya, apakah itu cukup kuat untuk melewati semua rintangan yang ada? Hari-hari yang penuh tekanan perlahan mulai berubah. Suripno dan Juliana tetap bertahan, meski berbagai cobaan terus datang silih berganti. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan perasaan, tetapi juga membuktikan keseriusan mereka melalui tindakan. Suripno mulai memberanikan diri untuk lebih terbuka kepada keluarga Juliana. Ia datang dengan sikap sopan, berbicara apa adanya, tanpa dibuat-buat. Dalam sebuah pertemuan keluarga, suasana sempat terasa kaku. Semua mata tertuju pada Suripno. Saya tahu, saya bukan siapa-siapa, ucap Suripno dengan tenang. Saya hanya seorang kurir. Tapi saya serius dengan Juliana. Saya ingin membahagiakannya dengan cara saya. Keluarga Juliana terdiam mendengar itu. Tidak ada kata-kata mewah, tidak ada janji berlebihan. Hanya ketulusan yang terasa nyata. Juliana yang berada di sampingnya menggenggam tangan Suripno. Aku memilih dia karena dia membuatku merasa dihargai, bukan karena apa yang dia punya. Seiring waktu, sikap Suripno yang konsisten, sederhana dan penuh tanggung jawab mulai meluluhkan hati keluarga Juliana. Mereka melihat sendiri bagaimana Suripno memperlakukan Juliana dengan tulus. Aku melihat kamu tidak menyerah, ujar salah satu anggota keluarga suatu hari. Mungkin kami yang perlu belajar memahami. Perlahan, penolakan berubah menjadi penerimaan. Momen yang ditunggu akhirnya tiba. Dengan restu keluarga, Suripno dan Juliana mempersiapkan pernikahan mereka. Tidak perlu kemewahan berlebihan. Yang terpenting adalah makna di baliknya. Di hari pernikahan, suasana terasa hangat dan penuh haru. Suripno berdiri dengan rapi. Wajahnya terlihat tegang namun bahagia. Sementara Juliana berjalan mendekat dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Saat mereka saling mengucapkan janji, semua perjalanan yang telah mereka lewati seakan terbayar. Saya terima kamu sebagai pasangan hidup saya, ucap Suripno dengan suara bergetar. Juliana menatapnya penuh haru. Dan aku memilih kamu, sekarang dan seterusnya. Tepuk tangan pun terdengar, mengiringi momen sakral itu. Setelah pernikahan, kehidupan baru mereka dimulai. Meski berasal dari dunia yang berbeda, mereka belajar untuk saling menyesuaikan, saling menghargai, dan saling melengkapi. Suripno tetap dengan kesederhanaannya, dan Juliana tetap dengan ketegasannya. Namun kini mereka berjalan berdampingan. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta tidak selalu tentang kesamaan, tetapi tentang bagaimana dua orang bisa saling menerima perbedaan. Bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh status atau latar belakang, melainkan oleh ketulusan dan komitmen. Dan dari sebuah pertemuan tak terduga di tengah kemacetan, lahirlah sebuah kisah cinta yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya.